Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Yang terhormat kepada Bapak Untung selaku dosen pengampu mata kuliah praktik ibadah. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan sedikit pengetahuan saya tentang ibu. Kita semua sudah tahu siapa itu ibu, kan? Ya, ibu adalah orang yang telah melahirkan kita ke dunia ini. Karena ibu, maka saya dan kalian ada di dunia ini. Karena ibu juga kita tumbuh sehingga seperti sekarang ini. Marilah kita flashback sejenak. Kita lihat ke belakang. Sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, ibu kita mengandung kita selama 9 bulan, walaupun ada yang kurang dari itu, dan mungkin lebih. Dalam waktu hamil, ibu tidak sedikit pun merasa lelah untuk mengandung buah hatinya. Pasti banyak cobaan yang dirasakan oleh seorang ibu yang sedang hamil. Setelah itu, masih berlanjut rasa yang harus dirasakan oleh beliau pada saat melahirkan. Ibu mempertaruhkan nyawanya, sembari menahan rasa sakit yang begitu dahsyat hanya demi melahirkan buah hati yang telah dinanti-nanti untuk lahir di dunia ini. Kurang lebih 2 tahun, ibu menyusui kita tanpa kenal waktu. Siang beliau jadikan malam karena semalaman tak bisa tidur nyenyak. Malam pun dijadikan siang karena beliau terusik dengan suara rengekan dengan tangisan bayinya. Di masa kita anak-anak pun, tak jarang kita membuat ibu bingung mencari kita yang keasikan bermain hingga ke tempat yang sangat jauh. Ibu juga tak jarang menanggung rasa malu karena ulah usil kita terhadap anak tetangga dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, ibu pun harus menanggung berbagai beban selama kita sekolah. Seragam kita kotor, ibu yang mencucikan. Seragam kita hilang, ibu yang mencarikan. Seragam kita sobek, ibu yang menjahit, dan seterusnya. Tapi sekarang ini seringkali kita jumpai seorang anak yang sudah masuk dalam kategori durhaka karena mereka sering berkata kasar, berbohong, memerintah ibu, dan bahkan ada yang sampai tega berperilaku kasar kepada orang tua. Padahal ibu dengan ikhlas melahirkan, menyusui, dan merawat kita sampai saat ini. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahrin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilaikal masyir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, yaitu ibu bapakmu. Hanya kepadakulah tempat kembalimu. Quran surah Al-Luqman ayat 14. Ibulah yang merawat kita sejak bayi hingga kita dewasa. Kasih sayangnya pun tidak akan hilang walaupun anak-anaknya sudah berkeluarga. Pengorbanan yang besar inilah kita wajib menyayangi ibu kita lebih dari sayang kita kepada orang lain. Dahulu ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa yang paling berhak memperoleh pelayanan dan persahabatanku?" Nabi SAW menjawab, "Ibumu, ibumu, ibumu, kemudian ayahmu, dan kemudian yang lebih dekat kepadamu, dan yang lebih dekat kepadamu." Di antara keajaiban syariat Islam itu, bahwa Islam itu memerintahkan kita untuk berbuat bakti kepada ibu meskipun ia musyrik. Sebagaimana yang ditanyakan oleh Asma binti Abu Bakar kepada Nabi SAW tentang hubungannya dengan ibunya yang musyrik. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ya, tetaplah kamu menyambung silaturahmi dengan ibumu." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Keberadaan ibu yang telah diperhatikan oleh Islam dengan sepenuh perhatian dan yang telah diberikan untuknya hak-hak, maka dia juga mempunyai kewajiban, yakni mendidik anak-anaknya dengan menanamkan kemuliaan kepada mereka dan menjauhkan mereka dari kerendahan.
membiasakan mereka untuk taat kepada Allah dan mendorong mereka untuk mendukung kebenaran, dan tidak menghalang-halangi mereka untuk turut berjihad karena mengikuti perasaan keibuan dan dalam hatinya. Sebaliknya, ia harus berusaha memenangkan seruan kebenaran daripada seruan perasaan. Karena itu, ada beberapa kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua, yaitu taat dan berbakti pada orang tua selama mereka tidak memerintah pada kemusyrikan, dan kita tetap menjaga tata krama dan kebaikan. Mendoakan kedua orang tua, yang dimana doa tersebut adalah Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita harus menjaga ucapan kita agar tetap sopan kepada orang tua. Nada bicara tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh membentak, tidak boleh menolak perintah kedua orang tua jika itu dalam kebaikan. Jika disuruh, kita juga tidak boleh menggerutu. Itulah beberapa pedoman kita untuk berbuat baik kepada orang tua, terutama kepada ibu. Mudah-mudahan kita, ibu kita, bapak kita, saudara kita, dan semua iman seagama selalu diberi ketakwaan kepada Allah, dan kita semua diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai anak harus berbakti kepada kedua orang tua, terutama pada ibu. Karena ibu yang telah mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh dan merawat kita, lalu membesarkan kita sampai saat ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, hamba mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.